Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Jadi Sebat Dulu kita dirikan sebagai narasi objektif dalam memandang sesuatu di Indonesia melalui perspektif orang awam. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyalakan tradisi nenek moyang Indonesia. Kita nyebat dulu. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini gue mau bahas tentang hal yang cukup ramai diperbincangkan di tempat gue tinggal di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tentang kedatangan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia ke Tanah Langkat Bertuah dalam agenda peresmian jalan tol yang menghubungkan Kota Binjai dengan Stabat Kabupaten Langkat. Tapi sebelum itu ya, kalau gue berbicara tentang jalan tol ini memang seperti sebuah ambisi dari Pak Jokowi ya, atau ya progres utama lah dari Pak Jokowi, karena memang beberapa jalan tol misal kayak Trans Papua, Trans Jawa, dan ini Trans Sumatera terus dikebut pengerjaannya sebelum Pak Jokowi lengser pada tahun 2024. Seperti yang gue lansir dari beberapa media, bahwasanya jalan tol ini akan terus terhubung sampai ke Langsa, Provinsi Aceh nantinya. Jadi jalan tol Binjai Langsa sendiri ini sepanjang 130,90 km. Nah, merupakan bagian dari jalan Trans Sumatera. Jadi nanti jalan ini terbagi menjadi dua seksi pembangunan. Seksi 1 itu yang akan menghubungkan sampai ke Pangkalan Berandan, Binjai Pangkalan Berandan sejauh 64,70 km. Nah, kemudian ini nanti akan dirampungkan tahun ini katanya 2022. Lalu disusul di seksi kedua yaitu dari Pangkalan Berandan sampai ke Langsa, Provinsi Aceh. Itu ditargetkan rampung pada tahun 2024 dan sepanjang 66,20 km. Tuh. Jadi teman-teman bayangin nih, misalnya kita tahun 2025 dari Medan mau ke Aceh, nggak lagi ngelewatin beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat gitu ya. Kayak Stabat gitu, kayak Pangkalan Berandan, Tanjung Pura, Gebang, kita langsung aja ke Langsa. Karena memang ada jalan tol, gitulah kira-kira ya. Tentunya jalan tol Medan sampai Banda Aceh nantinya gue nggak tahu tahun berapa ya. Gue rasa ini akan sampai ditembuskan ke Banda Aceh, karena setahu kita Medan dan Banda Aceh sejauh ini ya long distance relationship lah. Kalau gue orang Medan punya pacar orang Aceh ya memang agak sulit ya. Apalagi memang jalan lintas Sumatera di Kabupaten Langkat sendiri itu aspalnya tempel-tempelan ya. Jadi kalau misalnya kita lewat ya goyang-goyang lah gitu. Tapi kalau misalnya nanti jalan tol sudah jadi, nah beberapa kecamatan memang di Kabupaten Langkat gua rasa akan sunyi karena tidak lagi dilintasi oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dari Medan ke Aceh, atau sebaiknya dari Aceh ke Medan. Jadi teman-teman ya, memang pada akhirnya kita harus siap dengan perkembangan zaman. Jadi bisa kita bayangkan andai nanti suatu hari kendaraan umum maupun kendaraan pribadi tidak lagi melintas di beberapa ruas jalan di Kabupaten Langkat itu sendiri gitu. Gua takut Langkat ini nanti sama halnya kayak Serdang Bedaga ya. Kalau teman-teman ingat pasar bengkel tempat dodol khas Sergai itu dijual, teman-teman bisa spill beritanya sekarang bahwa banyak keluhan dari pedagang-pedagang dodol di Kabupaten Serdang Bedagai, khususnya di pasar bengkel Kecamatan Perbaungan itu yang mengeluh karena semenjak adanya tol Medan Tebing Tinggi, orang-orang nggak lagi lewat dari pasar bengkel. Artinya penjualan dodol di sana nyaris ada penurunan omset 50-80% gitu, sampai ada yang gulung tikar. Jadi bayangkan aja, kalau teman-teman tahu ya di Gebang itu kan banyak di Kecamatan Gebang ya, di jalan lintas itu banyak pengusaha-pengusaha keripik gitu, tempat persinggahan juga. Yang gue takutin gimana kalau seandainya
jalan tol itu lebih banyak diminati gitu. Artinya ya kita harus siap dengan ekonomi ini yang gua rasa akan terkena imbas gitu. Tentu jangan sampai industri-industri kreatif Langkat juga ikut lesu ketika jalan tol ini nantinya sampai ke Provinsi Aceh ya. Karena di balik jalan tol yang mulus ada cintaku yang pupus karena himpitan ekonomi yang memberangus. Sedih tuh ya. Oke, kembali ke Pak Jokowi yang akan meresmikan jalan tol Binjai Stabat pada tanggal 3 Februari 2022 besok. Kabar ini beredar dari sebuah pesan WhatsApp gua dapat dari teman gua ya yang nyepil atau yang ngirimin schedule Pak Jokowi dalam kunjungannya ke Sumatera Utara kali ini. Nah, salah satu kunjungan Pak Jokowi ke Sumatera Utara adalah ke Kabupaten Langkat. Tapi ada sebuah kesalahan dalam schedule ini, gua nggak tahu nih. Yang buat schedule ini protokoler kenegaraan atau bukan ya? Tapi dalam schedule ini memang gua rasa ya ada beberapa kesalahan lah. Ini gua tunjukin nih kesalahannya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini merupakan schedule yang dikirimin teman gua nggak tahu nih schedule-nya valid atau enggak, tapi lihat nih, Pak Jokowi jam 8.30 lepas landas menuju Stabat Kabupaten Binjai, naik helikopter Super Puma TNI Angkatan Udara, kemudian 8.55 tiba di helipad Stabat Kabupaten Binjai. Kemudian 9:10 pagi Pak Jokowi tiba di gerbang tol Stabat Kabupaten Binjai. Nah, kemudian jam 9.55 tiba di helipad Stabat Kabupaten Binjai. Tahu kan ya kesalahannya di mana ya kalau menurut gua gitu. Bayangin ya, Stabat Kabupaten Binjai gitu. Jadi siapapun yang buat schedule ini, valid atau tidaknya, Stabat itu bukan Kabupaten Binjai, bosku. Stabat itu Kabupaten Langkat. Kalaupun ada Binjai di Kabupaten Langkat, itu Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat. Bukan, karena Binjai itu juga dulu merupakan bagian dari Langkat sebenarnya, sebelum mekar menjadi Kota Madia gitu. Nah, jangan mentang-mentang jargon salam dari Binjai itu sudah mulai mendunia, Langkat dilupain gitu. Nah, jadi Stabat Kabupaten Langkat, bukan Stabat Kabupaten Binjai. Gua rasa schedule ini perlu diperbaiki ya, karena ya menyinggung perasaan gua sebagai orang Langkat gitu. Kemudian ada juga nih berita yang nyepil soal penolakan Pak Jokowi ke Kabupaten Langkat. Gua nggak tahu ini orang mau menyampaikan aspirasi atau enggak ya. Oke, ini flyernya nih. Flyer ini gue dapat dari teman gue ya. Di flyer ini tertulis Forum Silaturahmi Mahasiswa Sumatera Utara. Seruan aksi tolak kedatangan Jokowi di Bumi Bertuah Kabupaten Langkat. Jadi keterangannya, kami menilai bahwa kedatangan Presiden Jokowi ke Tanah Langkat dalam peresmian jalan tol sangat tidak urgent melihat banyaknya persoalan-persoalan negara yang lebih mendesak untuk segera diselesaikan. Kamis 27-28 Januari 2022. Ya, gue nggak tahu apakah ini benar-benar akan ada penolakan nantinya. Ini titik aksinya di gerbang tol Stabat Binjai pukul 10.00. Nah, gue juga nggak tahu ya kenapa ada penolakan Pak Jokowi datang ke Langkat gitu. Karena gue sebagai orang Langkat juga sebenarnya bangga ketika kabupaten ini didatangi oleh pemimpin Republik Indonesia saat ini, Bapak Insinyur Joko Widodo gitu. Karena kita sama-sama tahu ya, Pak Jokowi ini kan bapak pembangunan. Kalau bapak pembangunan gue rasa ya gue bingung juga nih, karena julukan bapak pembangunan Indonesia sebelumnya sudah disematkan ke Pak Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Gue rasa lebih tepat Pak Jokowi ini bapak pembangunan jalan bebas hambatan gitu. Karena ya jalan tol kan jalan bebas hambatan, dan karir Pak Jokowi juga dari mulai jadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden kayak nggak ada hambatan gitu, lurus-lurus aja ya kayak jalan tol. Ya gue rasa cocok lah disematin untuk Pak Jokowi bapak jalan bebas, bapak pembangunan jalan bebas hambatan gitu. Ya gue rasa gini ya,
walaupun ini sebenarnya kedatangan Pak Jokowi yang kedua kalinya ke Tanah Langkat, ya gue berharap kedatangan Pak Jokowi ini bisa memberikan sedikit suntikan dan motivasi ke Tanah Langkat, karena memang beberapa minggu ini Kabupaten Langkat sendiri memang didera berbagai permasalahan, dan gue berharap ada sebuah motivasi dari Pak Jokowi, ada sebuah harapan, ada sebuah narasi yang membangkitkan giroh untuk Tanah Langkat Bertuah ini. Karena memang begitu banyak persoalan-persoalan yang sekarang harus kita hadapi sebagai masyarakat Kabupaten Langkat sendiri. Ya, kita tahu sendiri bahwa Bupati Langkat saat ini masih tersandung kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita juga bisa melihat bahwasanya isu-isu narkotika juga katanya sudah sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Langkat itu sendiri gitu. Makanya gue berharap kedatangan Pak Jokowi ini sebagai momentum narasi untuk kebangkitan Tanah Langkat agar mencapai kejayaannya seperti masa-masa Kesultanan Langkat pada saat itu gitu. Ya gue berharap seperti itu. Dan mari sama-sama gue juga ngajak teman-teman yang nonton video ini, kita berharap dengan datangnya Presiden Republik Indonesia ke Tanah Langkat untuk kedua kalinya bisa memberikan suntikan motivasi, suntikan narasi yang hebat untuk Tanah Langkat maju lagi ke depannya. Oleh karena itu, kita nantikan kedatangan Pak Jokowi besok. Semoga lancar jaya, tidak ada kendala dalam hal apapun, dan sebagai warga Langkat, gue cukup bangga. Terima kasih, itu aja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nyebat dulu.